Juga rumah-rumah makan, kafe-kafe sudah buka, kemudian di kantor juga sudah ramai, sudah masuk kantor semua. Nah, yang terjadi klaster kantor ini adalah pada saat waktu makan, Pak. Pemaparan selanjutnya, karena di sini sudah ada ibu yang cantik, luar biasa cantiknya ya, kalah MC-nya hari ini. Langsung saja, ada siapa? Kita akan mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari Ibu Andi Sundari selaku Kepala Kejaksaan Negeri Makassar. Silakan Ibu, pemaparannya terhadap perwali nomor 51 dan 53 ini, Bu. Terima kasih Mbak, siapa namanya? Mbak MC. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan bahagia selalu buat kita semua. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Dokter, Ketua ID, Pak Hakim dari Pengadilan Negeri Makassar. Alhamdulillah masih sehat semua ya Pak, Ibu? Ya, sehat dan bahagia biar imunnya naik tinggi. Jadi kita menghadapi COVID ini, di samping juga menjaga kesehatan harus kita meningkatkan imun sehingga kita bisa bertahan walaupun virus ada. Tetapi saya di Kejaksaan Negeri Makassar itu hari ini adalah hari ke-30 hari saya berada di Makassar dalam jabatan sebagai Kajari Makassar. Jadi saya baru 1 bulan Pak. Kalau tadi Pak Dandim 3 bulan, maka saya baru 1 bulan di Makassar sebagai Kajari Makassar, sebelumnya di Jakarta. Tadi Pak Kapolres mengatakan bahwa di Jakarta ada klaster kantor, perkantoran. Jadi disinyalir klaster perkantoran itu muncul dari mana awalnya. Jadi pada saat WFH 2-3 bulan yang lalu, Februari Maret itu masih bisa tertangani, tidak ada klaster kantor. Kebetulan saya sebelum di sini di Jakarta. Nah, begitu sudah WFO semua udah masuk kantor, maka bukalah juga rumah-rumah makan, kafe-kafe sudah buka, kemudian di kantor juga sudah ramai, sudah masuk kantor semua. Nah, yang terjadi klaster kantor ini adalah pada saat waktu makan, Pak. Pada saat jam-jam makan di Jakarta itu semua keluar, berombongan cari makan atau di kantor makan bareng-bareng. Pada saat makan, karena kalau makan harus buka masker. Nah, sambil makan ngobrol. Disitulah terjadi. Kemudian ada sirkulasi pertukaran virus, bukan hanya pertukaran informasi, tapi pertukaran virus. Terjadilah beberapa kantor yang ditutup beberapa hari karena banyaknya ditemukan yang terinfeksi positif COVID-19. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, kembali ke sini di Makassar, saya beberapa hari ini kalau saya ketemu keluarga atau apa, terus terang saya sangat membatasi diri untuk ketemu keluarga karena kita kesenangannya itu kumpul-kumpul, ngobrol, makan-makan. Arisan saja pasti makan-makannya banyak, ngobrol. Nah, saya kalau diundang arisan saya bilang gini, saya nggak mau. Nah, suatu saat datang, kenapa nggak pakai masker semuanya? Tidak ada Ji COVID di sini, semua sehat Ji, gitu ngomongnya. Loh, jadi COVID-nya tidak kelihatan memang, tapi ada di tengah-tengah kita. Nah, bagaimana caranya kita memutus? Ya pakai protokol kesehatan itu supaya menjadi budaya. Nanti kalau kita sudah disiplin semuanya melakukan protokol kesehatan, maka COVID-nya nggak betah tinggal di sini, dia pergi sendiri. Kenapa? Karena rantainya terputus, rantai penularannya terputus. Pakai masker, maskernya yang standar Pak. Kemarin ada di informasi masker scuba, katanya itu nggak boleh dipakai karena dia semakin memperkecil partikel dan akan memudahkan untuk tertular pada yang lain. Tapi ada juga yang protes, scuba kan ada yang original, ada yang KW berapa gitu. Nggak tahu lah, yang jelas
nanti yang tahu persis itu ketua ID yang tahu persis menjelaskan itu. Gitu. Yang jelas kita harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan yang rajin dengan air mengalir, dengan pakai sabun. Karena virus ini akan mati sendiri apabila dia terkena sabun. Apapun itu, tidak pilih merek, yang penting kena sabun, busa sabun itu yang akan mematikan virus-virus itu. Nah, dengan adanya Perwali 51 dan 53 ini membawa kita, menuntun kita untuk bagaimana caranya menjadikan protokol kesehatan itu menjadi kebiasaan. Ini kita dipandu dulu, biasa. Kalau kita tidak ada aturannya, merasa semua biasa-biasa saja, tidak apa-apa. Dengan adanya Perwali ini memaksa. Jadi kita terbiasa dipaksa dulu, sudah itu terbiasa baru menjadi kebiasaan dan budaya. Dengan adanya Perwali ini diharapkan bahwa semua masyarakat Makassar tidak ada lagi yang mengatakan bahwa tidak ada virus, tidak ada apa, karena memang tidak terlihat. Tidak terlihat dengan mata kepala kita, tapi dia ada dekat kita. Kita bersahabat dengan COVID, COVID-nya nggak mau bersahabat dengan kita. Kenapa? Dia membuat kita sakit, tapi kita harus menerima COVID itu bahwa dia ada di dekat kita. Tetapi harus memutus mata rantai penularannya sehingga kita bisa sehat semua. Otomatis kalau kesehatan sudah terjamin, maka roda ekonomi berputar, sosial bisa bersambung kembali, silaturahim bisa tersambung kembali, kayak dulu bisa akrab. Kita sangat kangen untuk ngumpul-ngumpul, makan bakso, makan pisang goreng, ngopi-ngopi. Tapi kalau masih ada pandemi seperti ini, maka kita membatasi diri untuk hal-hal yang seperti itu. Saya kira itu sedikit penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Andi Sundari SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Makassar. Betul sekali.